Kemudian dalam filosofi dan literatur barat, narasi penciptaan, kejahatan manusia, air bah, dan panggilan Abraham telah menjadi landasan bagi banyak diskusi tentang asal-usul kehidupan, kejahatan, dan keselamatan. Secara keseluruhan, kitab Kejadian memberikan landasan teologis yang sangat penting untuk pemahaman seluruh Alkitab, serta menjelaskan awal mula dari segala sesuatu, baik alam semesta, manusia, maupun hubungan antara Allah dengan umat manusia. Jadi kitab Kejadian ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa Yahudi, diteruskan kepada kita orang-orang Kristiani untuk menjadi suatu landasan bagaimana hubungan antara Allah dengan umat manusia terjadi. Nah, kita masuk ke renungan kitab Kejadian. Renungan dari kitab Kejadian dapat memberikan banyak wawasan spiritual dan refleksi tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Jadi ada poin-poinnya. Ya. Yang pertama, penciptaan dan keagungan Tuhan, Kejadian bab 1 ayat 2. Ya. Kita bisa merenungkan bahwa penciptaan dunia mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan kasih-Nya yang menciptakan dunia ini secara teratur dan baik. Setiap hari penciptaan menggambarkan keteraturan dan tujuan ilahi yang tertanam dalam alam semesta. Beberapa tahun yang lalu tuh ada yang menanyakan mengapa Tuhan itu menciptakan sesuatu itu menggunakan hari-hari. Nah, saya jawab di sini. Ya, makanya pertanyaan-pertanyaan kompilasi pertanyaan bapak-bapak itu ya memang harus dijelaskan cukup lama. Nah, jadi setiap hari penciptaan menggambarkan keteraturan. Ya. Keteraturan dan tujuan ilahi yang tertanam dalam alam semesta. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Jadi secara simpelnya begitu. Saya jawab singkat supaya kalau kata Pak Ngacam terlalu banyak bacotnya nanti tidak ngerti ya. Itu maksudnya. Jadi kan kalau kita jelaskan kepada umat terlalu banyak begini, akhirnya umat tidak paham. Nah, jadi cara memahaminya ya itu, ya, tertanam dalam alam semesta. Jadi tujuan ilahinya itu. Jadi itu ya Bapak-bapak. Lalu refleksinya, sebagai ciptaan Tuhan, kita ya dipanggil untuk menghargai dan merawat bumi ini. Bagaimana kita sebagai manusia menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Ya, tahun jubileum atau tahun rahmat ini kita diminta untuk ya memahami bahwa kita adalah utusan Tuhan untuk ya, menjaga lingkungan dan sumber daya alam ini. Seperti yang disampaikan kemarin dalam pertemuan kami itu, tahun 2060 itu, air itu akan lebih mahal daripada emas. Jadi bapak-bapak kembali ke kampung, janganlah dompeng, janganlah ngejek. Ya. Jadi apalah arti kita punya emas, tapi tidak ada air minum. Minumlah emas itu, makanlah emas itu. Jadi bagi orang yang melakukan perdompengan, peti, itu bukan mengolah alam, merusak alam. Merusak alam itu berdosa, titik. Ya kan? Dan pelaku-pelaku ini rajin ke gereja pula. Ya. Ya, untuk mengaktualisasikan diri bahwa mereka orang baik. Padahal tamak. Nah, ini persoalannya. Ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tetapi refleksi di situ bahwa itu ya. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita itu dalam Kejadian 1:26 itu serupa dengan Allah. Bapak-bapak bayangkan, serupa dengan Allah loh.
Jadi kita ini, kalau kita melihat kawan kita itu adalah ciptaan Allah. Maka kalau orang masih meragukan Yesus Kristus sebagai Allah, ya berarti dia belum mampu mengimani siapa Allah itu. Nah, renungannya apa? Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini memberi setiap individu nilai yang tak terhingga di mata Tuhan, terlepas dari status sosial, suku, atau latar belakang. Lalu refleksinya bagaimana kita memperlakukan sesama kita yang juga diciptakan menurut gambar Allah? Apakah kita menghargai martabat setiap orang, termasuk mereka yang mungkin berbeda dengan kita? Ini kan sesuatu yang sulit, ya. Apalagi kita berada di tempat yang sulit, dalam sesuatu situasi yang sulit. Tetapi biasanya kalau orang yang sulit itu, kata Ray Payson yang pendiri Credit Union, kesulitan orang miskin hanya bisa dapat ditolong oleh orang miskin itu. Kesulitan bapak ya hanya bisa dapat ditolong oleh sesama bapak itu. Maka janganlah mempersulit diri. Ikutlah kegiatan rohani, ya. Kan tidak mempersulit diri kegiatan rohani. Datanglah ke gereja, orang undang ibadat dan misa. Ya kan? Duduk. Tapi kita mempersulit diri dengan sesuatu yang duniawi misalnya. Bilang tidak layak lah, tidak sempat. Ya tidak ada manusia yang layak. Semua kita berdosa. Persoalan itu kita sadar atau tidak gitu. Nah ini persoalan yang bersama kita cari solusinya. Yang ketiga, kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 3. Renungan kisah Adam dan Hawa mengajarkan kita tentang godaan, ketidaktaatan, dan konsekuensi dosa. Ya, saya sangat apresiasi bapak-bapak, saudara-saudara di sini, ya memang orang-orang yang taat beriman, taat beragama yang hadir. Ya. Semakin kita taat, semakin kuat godaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Semakin kita rajin berdoa, semakin banyak gangguan. Kita tidak berdoa, tidak ada gangguan. Mana yang kita pilih? Kalau kita kalah, kita memilih yang tidak ada gangguan, yang nyaman-nyaman saja, tanpa mengikuti salib Kristus. Ya kan? Ya. Yesus menciptakan kita atau menebus dosa-dosa kita supaya kita beriman. Ya, beri yang nyaman-nyaman. Ya. Tetapi karena kita sering ya diberi yang nyaman-nyaman, akibatnya kita melupakan Tuhan. Nah itu godaan. Lalu ketidaktaatan, tidak taat. Kita taat waktu mendengar firman Tuhan. Setelah keluar dari gereja atau misa atau apapun, kita mulai menggunakan yang namanya ketidaktaatan. Ya enggak apa-apa, Pak, bercerai. Bercerai itu kan ya padahal jelas dalam firman Tuhan itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemarin ada khotbah renungan yang sangat bagus dari Pastor Ellen tuh, dia bilang, ya siapa yang menceraikan manusia dia terkutuk. Nah, jadi jangan hati-hati ya menjadi pengurus adat menceraikan orang, apalagi menceraikan orang-orang Katolik atau orang-orang Kristiani. Apalagi bapak-bapak merekomendasikan perceraian, selesailah. Terkutuklah Anda. Ya itu udah pasti. Kata terkutuk itu adalah bertanggung jawab. Ya, bahasa kitab suci celaka, itu bukan bahasa saya. Kalau Anda bapak-bapak lalu tersinggung, itu bahasa kitab suci loh. Dan ini persoalan moral ya yang akan dihadapi. Dan konsekuensi dosa ya. Apa yang terjadi kalau kita berdosa? Dosa bukan hanya tindakan melawan Tuhan, tetapi juga membawa penderitaan dan keterasingan darinya. Ya. Jadi membawa penderitaan dan keterasingan. Lalu refleksinya bagi kita, bagaimana godaan bekerja dalam kehidupan kita? Adakah hal-hal dalam hidup kita yang menjauhkan kita dari Tuhan? Bagaimana kita bisa berusaha untuk taat dan mendekatkan diri kembali kepadanya?
Bapak-bapak yang baru hadir ya, harusnya terpesona dong ketika di rutan ini ada kegiatan bimbingan rohani. Ada 90 lebih orang yang ada di sini kan. Ya mungkin akan ada yang keluar. Tetapi apakah ini bisa 90 orang? Nonsen. Paling banyak ya 30. Padahal di tempat ini saja kita masih memikirkan hal-hal yang sebenarnya ya, mengungkung kita untuk mencintai Tuhan. Kita bukan mengimani Tuhan secara utuh, tapi justru kita jatuh dalam sesuatu yang tidak utuh. Yang keempat, pertobatan dan pengampunan. Kejadian 3 sampai Kejadian 3 ayat 15. Renungan bagi kita, meski manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Janji pertama keselamatan hadir di Kejadian 3:15. Ketika Tuhan memberi petunjuk tentang kedatangan juru selamat. Ini menunjukkan kasih dan rencana penebusan Allah bagi manusia. Jadi kedatangan juru selamat itu sudah disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan belum disampaikan. Sudah disampaikan oleh Tuhan Allah. Oleh Allah sendiri dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Nah, refleksi bagi kita, ketika kita gagal, apakah kita ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan kembali kepadanya? Apakah kita percaya bahwa ada pengampunan dan harapan di dalam Tuhan meski kita jatuh dalam dosa? Nah, ini yang menjadi sulit bagi kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Nah, Gereja Rutan Ukumene ini mengajak Bapak-bapak untuk kembali kepada Tuhan. Kelima, Kain dan Habel, Kejadian 4:1 sampai 16. Nah, renungan ini sangat menarik ya, cerita ini. Dan cerita ini terjadi di dunia nyata. Dan memang kejadian ini adalah nyata. Kisah Kain dan Habel adalah peringatan tentang bahaya iri hati. Iri hati. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau ada iri hati, itu sangat berdampak bagi kesehatan mental, kesehatan jiwa kita, dan juga kesehatan orang lain. Kita iri, lalu nyantet orang, guna-guna orang, pakai ilmu teluh tenun, bedukun dan sebagainya, ngerusak, ya babi orang kita racun, itu iri hati namanya, itu jahat. Ya, mencuri buah sawit orang dan sebagainya. Ya. Mengambil istri orang itu iri hati namanya. Ya. Sampai akhirnya membunuh orang, membinasakan orang, pokoknya buat orang celaka. Itu bahaya iri hati. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, walaupun adik sendiri, ya dibunuh oleh Kain. Satu kandungan. Padahal Kain itu namanya adalah ya, yang ditolong oleh Tuhan. Nah, namanya Kain. Bagusnya. Tapi kalau namanya bagus, namanya orang kudus, tapi melakukan iri hati, ya selesai. Lalu ketidakadilan. Ketidakadilan ini ya memang sesuatu yang mesti kita kikis. Kalau kita dendam, kita buat susah orang. Karena dia dulu buat susah kita. Adil itu kalau orang itu mengalami penderitaan. Tapi bagaimana dengan Yesus? Ya. Keadilan yang ditegakkan Tuhan itu adalah pengorbanan. Terkadang ya itu. Dan bagaimana dosa dapat membawa kekerasan dan perpecahan di antara sesama ya? Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, ya, dan sebagainya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang melakukan kasus-kasus itu dan bisa masuk di tempat ini, ya puji Tuhan. Bapak-bapak dibawa kembali untuk diingatkan bahwa itu adalah dosa, jahat. Tapi kalau tidak sadar-sadar, lebih jahat lagi keluar dari tempat ini, ya celaka, binasa. Udah sampai di tempat ini, tidak mau ke gereja, tidak mau misa, tidak mau ibadat, mau jadi apa? Tidak penting lah saya bisa berubah. Tidak bisa bapak-bapak, saudara-saudara, tidak bisa. Ya, silakan bapak-bapak mau berubah sendiri, tidak bisa. Berubah itu karena kehendak Roh Kudus, dituntut Roh Kudus.
Bagaimana kita mau mengatakan dituntun Roh Kudus, doa enggak, ke gereja enggak, baca kitab suci enggak, buat baik enggak, ya enggak bisa. Ya kita akan terjebak dalam situasi masalah rumit. Dari manusia yang diberkati menjadi manusia terkutuk. Nah itu. Ini persoalan yang kita hadapi di tempat ini. Jangan sampai kita anggap main-main berada di sini. Di sini adalah di mana Allah memanggil kita untuk kembali dibentuk menjadi orang yang baik dan benar. Bukan di sini malah nambah judinya, nambah narkobanya, nambah nyantetnya, nambah dendamnya, ya, nambah cabulnya, pokok nambah jahatnya lah, nambah reputasinya dan sebagainya. Itulah kebinasaan. Ya, saya ungkapkan itu ya supaya membangun kesadaran kita. Diingatkan kawan-kawan tuh. Ya, caranya dengan doa, mendoakan dan mengampuni. Doa lalu tidak mengampuni itu sama tak iya namanya. Nah itu. Berikutnya yang keenam, air bah dan keselamatan Nuh, Kejadian 6 sampai 9. Jadi saya agak cepat ya, ini sebenarnya materi itu bisa sampai beberapa jam ya untuk membahas kitab Kejadian itu, tapi karena ini penting. Karena memulai dari mana kita mau mencintai kitab suci kalau tidak memulai dari kitab pertama, kitab Kejadian? Bagaimana kita mau? Ya. Tahun jubilium ini, tahun rahmat ini, bacalah kitab suci itu dari kitab Kejadian itu. Renungannya, air bah adalah penghakiman Tuhan atas kejahatan manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihannya dengan menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang kita baca tadi. Tuhan memberikan kesempatan baru kepada umat. Ya. Manusia setelah air bah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan memberi kesempatan untuk bertobat. Jadi Bapak, saudara-saudara ya yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat ini adalah kesempatan untuk bertobat. Jangan berpikir di tempat ini untuk berbuat jahat, tetapi untuk bertobat. Ya, jangan berpikir di tempat ini untuk menjadi ahli, tetapi di sini kita ya kan untuk menuju suci, kan begitu. Refleksinya, bagaimana kita merespon kasih karunia dan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita menjalani hidup dengan rasa syukur dan usaha untuk hidup lebih baik, atau kita terus mengulangi kesalahan yang sama? Bersyukur kita masih hidup, bersyukur kita ditangkap, bersyukur kita bisa makan. Sekali waktu ya Bapak refleksikan itu, bersyukur kita bisa ditarik Allah di tempat ini. Bersyukur. Bersyukur mungkin ya bisa jadi waktu kita di dunia luar kita sangat malas ke gereja, atau tidak mau melayani, atau kerajinan kita kendor. Hari Minggu kita berjudi, bertepo. Ya. Ya. Hari Minggu ya berjoget, hari Minggu ya terserah. Hari Minggu ya ini. Ya, ada suatu tempat saya berkali-kali cerita tuh. Ya, ketika dia ke gereja, mau nyambut ya dia baru datang. Dia gerejanya warung kopi, sehingga dikunci pagarnya oleh pengurus gereja. Rasain lu. Ya kan? Apa bah khotbah tuh katanya. Udah bosan dengarnya katanya. Oh, dia berkhotbah sendiri kan. Lalu dia buat gereja sendiri. Dengan air pintar. Ya kan, dia buat anggur sendiri. Arak kan. Lalulah dia khotbah 12 jam. Ya. Khotbah mampu dia. Duduk dengar khotbah orang susah. Nah ini. Habis itu bertinju kan. Pulang ke rumah hanya bawa ikan gembung asin tuh dengan sencalu. Gimana anak istri mau ini. Nah itu guyon bagi kita untuk merefleksikan itu. Jadi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bersedia melangkah dengan iman meski tidak tahu apa yang terjadi di depan? Apakah kita memiliki keberanian untuk mengikuti Tuhan bahkan ketika rencananya belum sepenuhnya jelas bagi kita? Itulah panggilan Abraham, Kejadian 12. Selanjutnya janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 15. Renungan, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham.
menjanjikan keturunan yang banyak dan tanah yang dijanjikan, meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia. Jadi Sarah itu sudah hampir tidak percaya, tapi karena tidak enak dengan Abraham ya. Dan Sarah lah yang membuat masalah untuk Abraham sebenarnya dengan menyodorkan Hagar kepada Abraham. Tetapi Abraham tetap mengamini janji Allah. Bahkan Sarah lah yang ketawa di belakang pintu ketika dia bilang, ya, Allah bilang dia akan hamil. Ada 3 orang yang menemui Abraham tuh. Dan Abraham menyambutnya dan ya meminta ketiga orang itu untuk menginap dan duduk masuk di tempat, ya, sehingga Abraham itu memotong anak lembu dan membuat roti yang enak. Tetapi Sarah itu ketawa kan? Dan ini sering menyepelekan janji Tuhan. Nah, syukurlah si Abraham tetap mengamini janji Tuhan. Ya. Kadang kita sebagai orang Kristiani itu kan kurang mampu bersyukur dan kurang mampu mengamini janji Tuhan. Nah, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, menjanjikan keturunannya yang banyak dan tanah yang dijanjikan. Meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia, ini menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak tergantung pada situasi manusia, tapi pada kuasanya. Ya. Refleksi bagi kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat menggenapi janjinya dalam hidup kita meskipun situasinya tampak mustahil? Bagaimana kita dapat lebih mempercayakan hidup kita kepada rencana dan kuasanya? Berikutnya yang ke-9, ketahanan dalam ujian. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham diuji ketika diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, meskipun ini adalah ujian iman yang berat. Abraham taat dan Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Kisah ini menekankan bahwa Tuhan tidak menginginkan pengorbanan yang merugikan, tetapi menguji ketulusan iman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, inilah belas kasih dari Allah. Abraham mengamini saja janji Allah untuk mengorbankan anaknya, tetapi karena ya, keyakinan Abraham dan aminnya Abraham ini, ya, Ishak pun itu hanya menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Ya, kalau sebagai anak melihat bapaknya ingin menyembelih dia kan pasti lari lah Ishak. Ya kan? Tetapi ya Ishak hanya berpasrah diri kepada kehendak Allah. Makanya Ishak itu adalah ya suatu garis keturunan Abraham, maka disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Menghubungkan peristiwa keselamatan itu luar biasa. Nah, refleksi bagi kita dalam ujian hidup, apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, di tempat ini mungkin bisa jadi Bapak-bapak sudah hampir tidak percaya Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dari Abraham yang tetap setia dan percaya meskipun diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit? Ya, saya bisa merasakan ya, situasi yang sangat sulit terjadi di tempat ini. Dulunya enak, makan tidur ya. Rumah ber-AC, pakai mobil dan sebagainya, akses sebagainya, ya dihormati, dihargai, dicintai, ya menjadi panutan dan sebagainya. Tetapi langsung di tempat ini menjadi kutuk. Bahkan ada yang mungkin istri yang tidak mau menganggap lagi, atau orang tuanya menganggap sudah hilang, ya. Anak-anaknya menganggap tidak perlulah diceritakan, ya, dan sebagainya. Itu memang suatu hal yang pahit, tetapi itulah yang harus dihadapi. Berikutnya yang ke-10, kesetiaan Tuhan kepada Yakub. Kejadian 28. Dalam mimpinya Yakub melihat tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dan Tuhan mengulangi janjinya kepada Yakub bahwa keturunannya akan diberkati meski Yakub belum sebelumnya sempurna dalam karakternya. Ya, Tuhan tetap setia. Nah, itu. Jadi Yakub melihat tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Jadi dulu ada refleksi yang bagus. Tinggal di tangga surga itu ya sudah sangat beruntung kita. Kalau kata Daud, tinggal di pelataran ya Allah itu kan sudah sangat bahagia. Kalau kita ini bapak-bapak tinggal di tangga surga itu sudah bahagia, apalagi masuk surga kan. Tinggal di tangganya. Ya. Nah, Yakub ini melihat ada tangga di situ. Ya. Tangga yang menghubungkan surga dan bumi.
Tidak main-main Bapak-bapak. Memang ada itu tangga surga, Yakub. Ya. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tidak percayalah. Kitab suci, itu Yakub, Kejadian 28, melihat tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Ini ada beberapa kali waktu itu yang bertanya itu, Pak Yakobus bilang tangga tuh maksudnya apa? Ya ini maksudnya. Memang kalau ke sana tuh ada tangganya. Ya kan? Yesus naik ke surga. Nah, berarti ada tangganya. Nah, siapa itu tangganya itu? Ya Allah. Yang menyediakan tangganya siapa? Allah. Nah, bahwa keturunannya akan diberkati, meski Yakub belum sepenuhnya sempurna dalam karakternya. Refleksi bagi kita, bagaimana kita bisa mengingat bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Bahkan ketika kita merasa tidak layak, apakah kita berusaha untuk tetap bertumbuh dalam iman meskipun memiliki kelemahan?